Malam teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel sederhana ini ya. Dan semoga kalian pada sehat dan sukses selalu dan lancar usahanya dimanapun kalian berada ya. Dan sebelum kita memulai tutorial di kesempatan kali ini, korek api seperti ini. Ini berbahan holo ya, sisa-sisa potongan. Jadi saya akan sedikit bercerita kepada sahabat sekalian ya, mengenai cara sebelum kita memulainya. Korek api yang saya buat tadi siang ya sahabat sekalian. Dan sebelum kita menyimak tutorial cara pembuatannya, dia memakai baut seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam ini ya sahabat YouTube sekalian. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak cara pembuatannya ya sahabat sekalian. Dan untuk sahabat sekalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu dan dimudahkan segala urusannya ya. Dan untuk pesan untuk saya, seandainya kalian membuat korek ini nanti, jangan disalahgunakan ya, gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat saja. Dan ini sebagai istilahnya karya seni. Untuk mempersingkat durasi waktunya, kita langsung saja ke tutorial pembuatannya ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi ya membuat konten-konten yang bermanfaat seputar dunia pengelasan. Baiklah sahabat YouTube, sebelum saya memulai terlebih dahulu saya siapkan bahan-bahannya. Dan kebetulan bahannya ini sendiri dari sisa-sisa potongan besi dari kerjaan di bengkel kita ya. Tujuannya supaya dapat memberi nilai lebih dari besi-besi ini. Dan yang tadinya hanya berserakan di bengkel, siapa tahu nanti kalau kita mau sedikit berpikir kreatif, bisa membuat seperti di video ini ya. Untuk contoh bahan dan ukuran di pembelajaran kita kali ini, telah saya lampirkan teks di bawah video ini sendiri ya. Oke, baiklah, untuk di tahap awalnya saya akan coba menggabungkan kedua buah besi holo ini. Fungsi holo ini nanti sebagai gagang atau pegangannya agar terlihat lebih besar. Dan di tahap selanjutnya kita coba membentuk pola pegangannya. Dan di sini saya sarankan untuk sahabat YouTube agar tidak terlalu mengikuti pola dari saya. Jadi bebas, terserah kalian agar tujuannya nanti tidak terlalu monoton dan sesuai inspirasi ide dari sahabat YouTube sekalian ya. Setelah kita potong pola dari yang kita inginkan, di tahap selanjutnya kita tutup bekas potongan menggunakan pelat sesuai mengikuti alur tekukan pola kita tadi. Dan baiklah sahabat YouTube sekalian, kurang lebih seperti ini contoh pegangannya.
yang kita buat tadi bisa dipahami ya. Untuk langkah selanjutnya kita coba bersama-sama menggabungkan pegangannya ke bagian badan atau kepala korek ini nanti. Dan untuk sisi kemiringannya nanti lagi-lagi bebas ya, sesuai saja dengan selera sahabat masing-masing. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini jadinya. Jadi sampai di sini kira-kira sudah terlihat pola dan bentuknya. Untuk langkah berikutnya agar apa yang kita buat ini menjadi lebih berkesan lagi, selanjutnya kita coba padukan dengan korek api yang nanti kita letakkan di bagian dalamnya ya. Dan agar supaya koreknya bisa menyala, jadi kita buatkan sistem tarikannya. Dan semoga sampai di sini bisa dapat dipahami ya sahabat sekalian. Baiklah, kurang lebih seperti ini jadinya sahabat YouTube sekalian ya. Semoga saja di video kali ini dapat memberi sedikit pengetahuan untuk kita semua. Jadi sebenarnya orang lemah hidupnya bukan karena tidak pandai, tapi karena tidak cukup bersemangat dan terlalu banyak mengeluh. Mengeluhkan kesulitan hidup tidak mengurangi keharusan untuk tetap berlaku jujur dan rajin bekerja. Tidak ada yang berat jika Allah meringankan, tak ada yang sulit jika Allah memudahkan, dan tidak ada yang tak mungkin jika Allah berkehendak. Dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.